Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Kita sungguh bersyukur hari ini kita diberikan kesempatan untuk mendengar firman-Nya sekali lagi. Di tengah-tengah begitu banyaknya masalah hidup, bahkan rasanya tidak ada jalan keluar, Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk mendengarkan suara-Nya. Bukankah itu menjadi sesuatu hal yang luar biasa? Maka sebelum kita membacanya, marilah meminta pertolongan-Nya dalam doa. Bapa dalam surga, kami tahu tanpa Tuhan kami akan gagal memahami isi firman-Mu. Dan yang lebih utama, tolonglah kami supaya kami semakin percaya kepada apa yang Tuhan katakan, dan ajarlah kami melakukannya sesuai dengan rencana Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-24 dan ayat yang ke-25. Firman ini akan menolong kita memahami sebenarnya apa maksud Tuhan dan mengapa kita harus mengerjakan panggilan yang Tuhan telah berikan bagi kita. Maka Petrus menuliskan demikian. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada Gembala dan pemelihara jiwamu. Ini merupakan firman Tuhan yang sering mungkin kita dengar, tetapi jika kita teliti lebih dalam, ternyata firman yang baru saja kita baca begitu kaya akan makna. Ketika kita membuka kitab Perjanjian Lama secara khusus dalam Ulangan pasal yang ke-21, ayat yang ke-22 dan 23, kita akan menemukan bahwa sesungguhnya di sana diceritakan bahwa orang yang dimurkai oleh Tuhan, kematiannya terjadi dengan cara dia digantungkan pada sebuah tiang. Maka kita harus mengacu kepada apa yang terjadi pada zaman Yesus. Kita sendiri memahami bahwa Yesus adalah pribadi yang dimurkai oleh Allah. Bukan karena ia berdosa, tetapi karena dosa-dosa kita dilimpahkan kepada dia. Akhirnya ia dipandang sebagai orang yang harus dimurkai. Yesus telah mengambil kesalahan kita, sehingga Yesus harus mati. Dan Yesus mati di sebuah tiang. Maka ayat yang kita baca dalam terjemahan yang lain, secara khusus dalam terjemahan ESV, kata salib itu diterjemahkan dengan menggunakan kata tree, atau mungkin kita memahaminya dengan pohon, tetapi itu juga dapat disebut tiang atau kayu. Sehingga kita memahami bahwa sesungguhnya Alkitab begitu konsisten menggunakan setiap perumpamaan. Ketika orang mati pada zaman dahulu yang dimurkai oleh Allah digantungkan kepada sebuah tiang, maka Yesus pun yang telah mengambil dosa kita telah dimurkai dan mati di sebuah tiang yang kita kenal dengan kayu salib. Pada zaman abad pertama untuk orang-orang Yahudi, maka kata salib sering disamakan cross dengan tree atau kayu salib dengan sebuah tiang. Oleh karena itu kita memahami bahwa karena kitalah Yesus tergantung di sana. Karena kitalah Yesus dikutuk karena keberdosaan. Sehingga ketika kita juga membuka dalam Galatia 3 ayat 13, kembali lagi Paulus mengutip apa yang dikatakan oleh Musa dalam kitab Ulangan 21, bahwa orang yang tergantung di kayu salib telah terkutuk karena dosa-dosa kita. Maka kita seharusnya orang-orang yang sudah diambil dosanya, kita harus semakin hari semakin mematikan dosa dalam diri kita. Kita memang sudah diampuni, tetapi tentu masih ada dosa-dosa yang memang setiap hari masih kita lakukan. Maka kita dikatakan di sini mati terhadap dosa. Kita berjuang bersama dengan Roh Kudus, mematikan setiap dosa-dosa itu, berjuang untuk menghentikan, berjuang untuk tidak lagi menikmati dosa, sekuat tenaga, meminta pertolongan Tuhan. Karena kita sudah dibenarkan, sehingga di ayat yang 25 juga dikatakan, kita dulu seperti domba yang tersesat. Domba itu sangat bodoh.
Ketika ia jatuh ke lubang hari ini, dia akan diambil gembalanya, maka besok dia akan kembali terjatuh. Maka kita persis seperti itu. Hari ini kita berbuat salah, besok kita akan berbuat salah lagi, tetapi gembala kita Yesus Kristus selalu mengambil kita dari lubang, selalu menyelamatkan kita. Kita hanya butuh datang dan minta ampun dan bertobat sungguh-sungguh. Oleh karena itu, sebuah hal yang harus kita pegang dalam hidup. Ketika kita berdosa, kita wajib harus datang kepada Tuhan dan minta pengampunan. Setiap kita jatuh ke lubang, kita harus datang meminta pertolongan kepada gembala kita. Dikatakan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Iya, karena bilur itu, karena luka itu, karena daging yang telah robek itulah kita menjadi sembuh. Kita orang berdosa, kita yang berada dalam lubang, Tuhan ambil, Yesus ambil kita dari sana, sehingga kita berada dalam gembala kita yang agung, gembala yang tidak pernah meninggalkan kita. Oleh karena itu, yakinlah, Yesus sudah mati di kayu salib, di sebuah tiang, karena dia dimurkai oleh Allah karena kita. Percayalah bahwa kamu telah diampuni. Percayalah dan jadikanlah dia sebagai Tuhan yang benar-benar kamu andalkan seumur hidupmu. Amin. Bapa dalam surga, kami tahu bilur-bilurmu telah menyembuhkan kami, dan kami percaya, dan kami mau terus percaya kepada Engkau. Dalam nama Yesus. Amin.